Baik, saya Alvin Putra, NIM 672020282. Saya di sini akan mempresentasikan tes akhir semester, yang dimana buatlah simulasi proses backup data dengan memanfaatkan GCP atau Google Cloud Platform. Nah, ada yang wajib dijelaskan yaitu seperti poin-poin di bawah ini. Proses backup data, proses restore data, atau aplikasi untuk otomatis backup data menggunakan GCP. Nah, sebelumnya download kedua file tersebut dan membuat satu file yang kosong. Nah, selanjutnya kita bisa ekstrak file on cloud-nya. Tunggu sampai proses ekstraksinya selesai. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita bisa menginstal Exam.Win.32 ini. Tunggu sampai terbuka. Nah, di sini kita oke saja. Lanjut kita next. Selanjutnya di sini kita next. Nah, di sini kita pilih file yang sudah kita buat tadi. Saya membuat dengan nama file texture1. Kita oke. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita langsung next saja. Nah, jika keluar terminal kita close. Selanjutnya kita next. Tunggu proses instalasinya ini sampai selesai. Nah, di sini saya cepatkan sampai prosesnya selesai. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai. Tunggu sebentar. Nah, proses sudah selesai. Selanjutnya kita bisa finish. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan file on cloud ini ke dalam file yang sudah diinstal. Ketik jar1, kita masuk ke htdoc. Nah, copy atau pastekan di sini. Jika sudah, kita bisa masuk ke aplikasi. Kita bisa lanjut masuk ke aplikasi examnya. Kita start Apache sampai berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, kita juga start MySQL-nya. Jika sudah, kita buka browser kita. Nah, di sini kita masukkan localhost /php myadmin /. Nah, kita ini untuk membuat mengkonfigurasinya ya. Kita buat baru yaitu on cloud, membuat istilahnya seperti itu baru. Kita sudah membuatnya on cloud. Nah, kita bisa masuk ke localhost on cloud . Nah, di localhost on cloud ini kita bisa membackup data. Nah, sebelumnya kita masukkan ID password admin dan passwordnya itu terserah. Kita bikin password baru istilahnya.
tunggu prosesnya sampai masuk ke dalam. Ini bisa silang saja, terus di sini juga bisa silang. Nah, di web ini kita bisa membackup data kita. Saya akan mencoba membackup data dengan cara mengupload gambar. Klik upload. Masukkan gambar yang akan kita backup. Ini dengan proses backup data dengan cara manual. Open. Nah, tunggu upload. Nah, di sini sudah terupload bahan JPG-nya. Kita buka, sudah bisa dibuka, tidak error. Selanjutnya kita bisa hapus yang ada di Explorer kita, file kita. Kita hapus file gambarnya. Dan kita hapus di sini. Apakah bisa? Setelah kita hapus, kita bisa download ulang pada web ini. Nah, jika sudah terdownload, kita bisa cek kembali ke file Explorer kita. Nah, di sini sudah terdownload kembali. Nah, jika kita ingin merestorenya di web ini, kita bisa hapus ini gambar yang sudah kita upload tadi. Tunggu proses delete-nya sampai selesai. Lalu kita masuk ke delete file. Nah, di sini ada file kita yang sudah kita hapus. Nah, kita bisa merestorenya. Selanjutnya kita bisa ke all file. Nah, file kita sudah terupload di web itu dan sudah ada di Explorer juga. Nah, selanjutnya kita akan backup otomatis dengan menggunakan bantuan handphone. Nah, di sini ada ketentuan sebagai alat bantu otomatis proses backup. Nah, kita menggunakan alat bantu yang ada di handphone dengan menggunakan sama juga OnCloud. Nah, pertama-tama kita membuat seperti akun baru. Kita buatkan ID atau passwordnya terserah. Lalu kita create. Nah, setelah udah terbuat, maka kita masuk ke file Explorer, ke file jar 1, ada file aplikasi yang sudah terinstall tadi. Kita ketik jar 1 ke htdoc-nya, masuk, lalu kita ke OnCloud, klik pada OnCloud, lalu kita masuk ke config. Nah, di sini ada config.php. Kita buka, open with. Nah, di sini terserah ya dibuka menggunakan apa saja bisa. Nah, di sini saya menggunakan Notepad. Bisa menggunakan Visual Studio atau VMware, semua bisa. Saya menggunakan Notepad. Nah, di sini tertera localhost, dan localhost itu akan kita ganti. Buka CMD kita, Windows Air dan CMD. Nah, di sini kita tuliskan ipconfig supaya IP config kita terdetek, bisa terlihat. Lalu kita enter. Nah, di sini kita cari kepada wireless LAN adapter WiFi. Nah, kita masukkan IP address pada adapter WiFi-nya ini ke dalam Notepad tadi. Nah, localhost ini diganti dengan IP address, yaitu 192.168.43.13. Nah, di bawah juga terdapat http localhost /oncloud. Nah, di situ pada localhost-nya kita juga ganti IP address adapter WiFi-nya. Nah, di sini kita bisa copy, lalu pastekan ganti ke localhost. Kita ganti. Nah, di sini kita save ya, jangan lupa kita save.
Setelah kita save, kita bisa nge-close-nya. Selanjutnya kita bisa mengecek ke dalam web kita tadi. Nah, di sini ngeceknya caranya dengan menggantikan localhost di atas itu dengan menggunakan IP kita. Nah, kita buka tab baru, kita masukkan IP yang sudah kita masukkan tadi, 192.168.43.13 ini. Terus garis miring on cloud, garis miring lagi, lalu kita enter. Apakah dia sukses terbuka? Nah, di sini sudah bisa terbuka ya. Setelah ini kita masuk kepada upload aplikasi di HP-nya, masukkan IP, terus masukkan ID password yang sudah kita buat tadi di web on-cloud kita. Nah, setelah kita masuk, di sini kita izinkan saja supaya bisa mengakses foto atau video. Selanjutnya, supaya bisa terupload langsung, kita setting maksudnya bisa otomatis terupload. Kita picture-nya sama video upload-nya kita nyalakan supaya terupload langsung. Nah, setelah ini kita bisa langsung masuk ke kamera HP kita. Tunggu sebentar. Di sini kita bisa foto objek apapun yang bisa difoto. Nah, selanjutnya tunggu notifikasi terupload pada aplikasi Ocloud-nya. Di sini prosesnya sedikit lumayan ngedelay atau lama. Nah, jika sudah ada, nah kita masuk ke kamera upload. Nah, di sini sudah terupload semua. Nah, jika kita ingin mengeceknya apakah kita berhasil mengkonfigurasikan HP kita ke dalam laptop kita, kita bisa cek ke dalam web tadi dengan menggunakan akun yang baru. Selanjutnya ini kita silang saja, kita cek di kamera upload. Nah, di sini gambar sudah terupload secara otomatis dengan bantuan handphone kita, dengan bantuan aplikasi Ocloud. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.